Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Pasti kalian bingung kan, kenapa kelas 3 dan kelas 4 hari ini belajarnya digabung dalam satu kelas? Iya, karena hari ini guru kelas 3 berhalangan hadir, jadi Bapak diminta untuk menggantikannya. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran kelas rangkap di mana kelas 3 dan kelas 4 digabung dalam suatu ruangan kelas. Jadi, Bapak minta untuk kerjasamanya kepada kalian agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan tertib. Sekarang Bapak mau absen dulu ya. Untuk kelas 3, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah, hadir semua ya, rajin semua ya untuk anak kelas 3. Untuk kelas 4, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ya, Alhamdulillah juga, anak kelas 4 rajin pada hari ini. Kelas 4 harus memberikan contoh pada kelas 3 untuk disiplin dan sebagainya ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum melaksanakan pembelajaran. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke anak-anak, kali ini Bapak ke kelas 3 dulu ya. Untuk anak-anak kelas 4 bisa diharapkan tenang ya. Untuk anak-anak kelas 3, di sini Bapak mau tanya, siapa yang tahu olahan makanan dari singkong? Ya, benar sekali anak-anak. Olahan singkong yaitu keripik singkong, tape, singkong goreng, kue talam singkong, dan lain-lain. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang teknologi produksi pangan. Adapun tujuan pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 3 pada hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan menyimak ilustrasi kejadian yang disajikan dalam media PowerPoint yang akan Bapak tampilkan nanti, diharapkan kalian dapat memahami isi dari teks yang dipresentasikan. Selanjutnya, melalui kegiatan menyimak teks bacaan pengelolaan singkong, kalian dapat mengaitkan 3 teknik pengelolaan makanan dengan teknologi pangan dengan cermat. Selanjutnya, melalui kegiatan berdiskusi, kalian dapat menganalisis 3 manfaat pengelolaan makanan dengan teknologi pangan dengan tepat dan menemukan pokok-pokok dari materi yang akan disampaikan. Oke, selanjutnya untuk anak-anak kelas 4, di sini Bapak mau tanya, siapa yang tahu sifat-sifat dari bunyi? Ya, benar sekali. Sifat-sifat dari bunyi yaitu merambat, memantul, dan menyerap. Kali ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat bunyi. Adapun tujuan pembelajaran IPA untuk kelas 4 yaitu dengan percobaan sederhana yang akan kita lakukan, kalian mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan tepat. Selanjutnya yaitu setelah melakukan percobaan sederhana, kalian mampu membuat peta pikiran tentang sifat bunyi memantul dan menyerap dengan tepat. Ya, untuk anak-anak kelas 3 di sini Bapak akan membacakan sebuah teks tentang pengelolaan singkong. Nanti Bapak akan bertanya apa isi pokok dari bacaan tersebut ya. Disimak baik-baik. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kicimui merupakan makanan yang biasa dibuat untuk dikonsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama 2 hari. Teknologi pangan memiliki peranan penting dalam pengelolaan singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan, pengemasan, bahan pangan singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi daka-daka, karak kaling, rendang singkong, dan kerupuk singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Ya, di sini
Bapak akan menanyakan isi pokok dari bacaan tersebut. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Andi. Ya, bagus. Di sini teknologi pangan dapat digunakan untuk membuat makanan lebih awet dari teknik pengemasannya, pengawetannya, dan produksinya. Untuk anak-anak kelas 4 di sini, Bapak akan membagi kalian dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nanti kalian akan Bapak bimbing untuk melakukan percobaan sederhana. Sebelum melakukan percobaan sederhana, nanti Bapak tunjukkan video terlebih dahulu agar kalian paham bagaimana tata cara dalam percobaan sederhana tersebut. Untuk anak-anak kelas 3 di sini nanti Bapak akan menampilkan juga video tentang pengelolaan singkong dengan baik dan benar. Bapak harap kalian bisa menonton dan menyimaknya. Lalu nanti Bapak harapkan kalian mencatatkan inti dari isi pokok dari video tersebut di buku kalian masing-masing. Untuk anak-anak kelas 4, bagaimana? Apakah sudah bisa menentukan kelompoknya masing-masing? Ya, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Di sini Bapak akan memperlihatkan video tentang tata cara percobaan sederhana tentang sifat-sifat bunyi. Mari kita simak sama-sama ya. Perlengkapan yang dibutuhkan: 1. 2 tumpukan buku, piring logam atau seng, piring porselen atau kaca, busa, jam atau arloji, 2 tabung kertas, dan 1 lagi papan kayu. Cara kerja percobaan: 1. Susun tumpukan buku sama tinggi dan rata. 2. Susun tabung kertas miring di atas tumpukan buku. 3. Cek detak arloji. Apakah kamu mendengarkan detak arloji? 4. Masukkan arloji di salah satu tabung kertas. Langkah yang kelima, pasang papan kayu di pertemuan kedua tabung kertas. Dengarkan pada salah satu sisi tabung kertas. Apakah kamu mendengarkan detak arloji? Oke, untuk anak-anak kelas 3, pembelajaran hari ini, apakah ada yang masih kurang jelas? Apakah ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah sudah jelas ya. Ya, mari kita simpulkan sama-sama pembelajaran pada hari ini bahwa teknologi pangan memiliki peranan penting dalam pengelolaan makanan. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, bahan makanan dapat dinikmati dalam jangka waktu yang lama. Oke, untuk anak-anak kelas 4, bagaimana pembelajaran IPA pada hari ini? Apakah ada yang kurang jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah sudah jelas semua ya. Ya, mari kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran IPA pada hari ini. Ya, sifat bunyi memiliki 3 sifat, yaitu memantul, merambat, dan menyerap. Untuk sifat bunyi memantul dapat dihasilkan dari benda-benda padat seperti kaca, seng, tembok, dan lain-lain. Sedangkan untuk sifat menyerap dapat dihasilkan dari bahan-bahan yang lembut seperti kain, karpet. Bisa ditemukan di studio musik di mana dinding-dinding sekelilingnya ditempeli karpet.
yang berfungsi untuk menyerap suara agar suara tersebut tidak keluar. Yang kedua contohnya yaitu di bioskop, agar bioskop itu kedap suara sehingga di luar ruangan tidak terdengar bunyi bising. Untuk sifat yang ketiga yaitu merambat, bisa melalui udara. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa kembali menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran hari ini dapat diterima dan bermanfaat untuk kemudian hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak kelas 3 dan kelas 4, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian di kemudian hari. Akhir kata Bapak ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.